Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, Ana Ustadz Andrea Septiadi. Di sini Ana akan mengajarkan santri-santri sekalian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Pada bab pertama, kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Jadi di sini santri dituntut untuk dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Gerak pada makhluk hidup. Yang pertama, semua makhluk hidup melakukan gerak, baik secara tampak jelas maupun tidak tampak jelas. Yang kedua, tanaman dan hewan melakukan gerakan. Pada umumnya, gerakan yang dilakukan tanaman tidak tampak jelas. Sebaliknya, gerak yang dilakukan hewan tampak jelas. Yang ketiga, pada dasarnya alat gerak hewan dan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang atau rangka dan otot atau daging. Yang keempat, rangka pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu rangka luar, exoskeleton, dan rangka dalam, endoskeleton. Untuk exoskeleton itu terdapat pada kepiting, yang dimana rangkanya terdapat di luar pada tubuhnya, sedangkan endoskeleton kita contohkan di sini pada kucing. Jadi rangkanya itu ada di dalam tubuhnya. Macam tulang penyusun rangka tubuh, tulang tengkorak tersusun atas tulang yang berbentuk pipih. Yang kedua, bentuk tengkorak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Tulang bagian muka meliputi tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Bisa kalian lihat di layar, itu ada contoh tengkorak. Di sini ada dahi, tulang tapis, tulang hidung, maksila, gigi, mandibula, tulang belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Jadi di sini tulangnya berbentuk pipih, ya. Tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Jadi tulang dada ini itu tempat sebagai jantung dan paru-paru. Dia akan melindunginya, ya. Nah, untuk di sini ya 7 pasang tulang rusuk sejati, tulang 7 pasang. Yang di sini ada 3 tulang rusuk pahu, ya, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Bisa kalian lihat di gambar. Tulang bahu terdiri atas selangka atau klavikula, tulang belikat atau skapula. Gelang panggul terdiri dari tulang usus atau ilium, tulang duduk ischium, tulang kemaluan atau pubis. Ini tulang yang dinamakan dengan tulang panggul, ini adalah tulang panggul, ya. Ini tulang panggul. Jadi bagian ini adalah tulang ilium, ya. Ilium itu adalah tulang usus. Nah, untuk ischium itu adalah tulang duduk, ini tulang duduk. Dan pubis itu adalah tulang kemaluan. Yang ketiga, tulang anggota badan.
yang terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang tungkai adalah penyangga tubuh untuk berdiri dan memungkinkan dia bergerak secara bebas. Tulang anggota gerak atas meliputi tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengupil atau radius, tulang pangkal tangan atau carpus, tulang telapak tangan metacarpus, jari tangan atau palang. Tulang anggota gerak bawah meliputi femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsus, dan palang. Nah, di sini ada bisa kalian lihat di layar, ini bagian tampak depan pada rangka manusia. Bisa kalian lihat bagian-bagiannya, itu ada tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pinggul, tulang kelangkang, tulang duduk, tulang paha, tulang betis, ya bisa kalian lihat. Dan di sini ada bagian tampak depan dan tampak belakangnya. Jika kalian ingin melihatnya, silakan di pause dulu biar kalian bisa paham di mana tempat dan posisinya tulang-tulang ini. Bentuk tulang, berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Contohnya tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas tulang jari. Di bagian dalam ujung tulang pipa berisi sumsum merah yang berperan tempat pembentukan sel darah merah. Nah, tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis, kedua ujung yang bersendian dengan tulang lain. Diaphysis, bagian tengah, cakra epiphysis antara epiphysis dan diaphysisnya. Kita akan lihat di layar. Epiphysis, ya. Diaphysis ini di bagian antara epiphysis dan epiphysis. Ini adalah struktur tulang pipa. Untuk tulang pipih, bentuknya memipih, di dalamnya berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Ya, bisa kalian lihat antum-antum semua pada layar. Jadi di sini ada gambar struktur tulang pipi, ya, trabecula, tulang spons, ya. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya bulat dan pendek, disebut juga ruas tulang. Di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum ini berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Bisa kalian lihat, ini biasanya terdapat pada tulang pendek, ya, pada jari, ya kan, terus pada tulang panjang dan tulang pipihnya. Nah, untuk perkembangan tulang, di sini kalian antum-antum semua bisa lihat di layar. Ini adalah tulang pada janin, ya. Ini cartilago. Nah, ini masih pada janin, ya, masih berbentuk pada janin. Nah, pada bayi sudah ada pembuluh darahnya. Nah, untuk pada anak-anak, ya, ini perkembangan tulang keras, ya, dari tulang rawan. Yang ini untuk anak-anaknya, ya, sudah mulai ada pertumbuhan, sudah ada tulang spons, cakra epifisisnya sudah ada. Nah, ini untuk dewasa udah ada sumsumnya, ya. Nah, berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sendi peluru. Disebut sendi peluru karena gerakannya ke segala arah. Misalnya sendi gelang bahu dengan tulang lengan atas, dan sendi gelang panggul dengan tulang paha, ya. Bisa kalian lihat sendi peluru.
Yang B, sendi engsel. Disebut sendi engsel karena arah geraknya dua arah, seperti engsel pintu. Misalnya sendi jari tangan dan jari-jari kaki. Sendi pelana. Sendi pelana ini karena gerakannya ke dua arah, seperti orang yang naik kuda di atas pelana. Misalnya sendi jari di jari tangan dengan telapak tangan. Bisa antum melihat di sendi pelana ini pada gambar samping. Untuk sendi puntar, karena dari hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain, ya. Misalnya sendi atlas dan tulang pemutar, sehingga kepala kita dapat bergerak berputar. Jadi bayangkan, ini tulang sendi putar. Bisa antum lihat di gambar di samping. Untuk sendi luncur atau geser, disebut sendi luncur itu atau geser karena dari hubungan dua tulang hanya terjadi sedikit gerak pergeseran. Contohnya sendi pada tulang-tulang, telapak tangan, dan telapak kaki. Untuk sendi kondiloid, ini terjadi antara dua tulang yang permukaannya berbentuk oval. Contohnya hubungan telapak tangan dan ruas jari tangan, sendi pergelangan tangan. Nah, di sini kita akan bahas fungsi rangka tubuh manusia, antara lain. Yang pertama, untuk mencegah badan, untuk menegakkan badan. Misalnya tulang belakang, ya. Jadi kalau tidak ada tulang belakang, mungkin tubuh kita tidak akan bisa tegak, ya. Nah, yang kedua, untuk memberi bentuk badan. Misalnya tulang-tulang tengkorak memberi bentuk wajah. Bayangkan kalau tidak ada tulang tengkorak pada wajah, jadi wajah kita nggak kebayang bentuknya seperti apa. Yang ketiga, untuk melindungi organ tubuh dalam yang penting. Misalnya tengkorak melindungi otak. Jadi kalau tidak ada tengkorak pada otak kita, mungkin otak kita jika terjatuh atau mengalami insiden, ya, mungkin akan fatal terjadi. Beda dengan yang seperti saat sekarang ini, kan kita memiliki tengkorak, ya, untuk melindungi otak. Nah, di sini dan tulang rusuk melindungi jantung. Sama seperti otak tadi, jika tidak ada perlindungan, jadi kalau misalnya ada benturan atau insiden, maka akses untuk terjadi yang lebih akan lebih fatal lagi. Yang keempat, sebagai tempat meletaknya otot. Yang kelima, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulang. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Nah, di sini kita akan bahas posisi duduk. Nah, di sini posisi duduk biasanya santri-santri sekalian atau peserta didik mungkin sering melakukannya, ya. Jadi di sini, ya, itu posisi duduk itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. Misalnya posisi duduk yang selalu membengkok ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang, jadi akan menyebabkan tulang punggung membengkok mengikuti arah duduk, ya, jika itu dilakukan secara berkala atau secara terus menerus. Nah, di sini macam-macam kelainan posisi duduk, yaitu yang A-nya itu adalah lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Jadi Anda bisa lihat di gambar, jika tulang belakangnya itu melengkung ke depan karena posisi duduknya seperti ini, ya. Sedangkan B itu adalah kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Mungkin kebiasaan duduknya membungkuk. Jadi kalau akan dilakukan secara berkala terus menerus, mungkin akan seperti ini, akan mengalami kelainan posisi duduk, kifosis. Nah, sedangkan C ini, ya, mungkin tidak santri-santri sekalian mungkin tidak menyadari posisi duduk ini. Mungkin bagi santri nyaman karena, ya, gimana ya, menulis, ya, mungkin seperti itu dengan posisi seperti ini. Tetapi dari efek samping seperti itu akan membentuk kesamping seperti S. Nah, jadi
kelainannya akan membentuk posisi duduk kebiasaan. Santir-santir sekalian, tolong diubah agar tidak memiliki kelainan posisi duduk atau tulang ya. Pada otot manusia adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sementara rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan relaksasi. Nah, kontraksi adalah pengurutan otot sehingga bentuknya memendek. Relaksasi adalah pengenduran otot sehingga bentuknya memanjang. Nah, di sini macam-macam otot. Itu yang pertama otot lurik, yaitu bentuk sel silindris, memanjang dan memiliki banyak inti sel. Antum bisa lihat contoh gambarnya. Ini adalah yang diamati dengan mikroskop ya. Sel otot lurik tanpa adanya garis-garis ya, garis-garis. Garis-garisnya melintang yang membentuk daerah gelap dan terang berselang-seling. Nah, karena itu dinamakan otot lurik. Tetapi karena melekat pada rangka disebut juga sebagai otot rangka. Nah, untuk otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita. Artinya menurut kehendak kita. Karena itu disebut sebagai otot sadar. Untuk otot polos, ciri-cirinya itu bentuk sel gelendong ya. Kedua ujungnya meluncing ya. Bisa antum lihat di sampingnya. Nah, di bagian tengahnya menggelembung dan memiliki satu inti sel. Nah, jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot polos nampak tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Bekerjanya kebalikannya ya. Bekerjanya di luar kesadaran kita, artinya tidak di bawah kehendak kita. Karena itu disebut dengan otot tak sadar. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam, misalnya usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Untuk otot jantung terdapat pada jantung kita. Strukturnya sama dengan otot lurik, tapi namun memiliki kerjasamanya seperti otot polos ya. Antum lihat gambarnya. Ini adalah pembesaran mikroskop. Yalah, sekian, terima kasih untuk materi gerak pada manusia. Untuk materi selanjutnya kita akan lakukan pada minggu depan insyaallah. Lebih dan kurang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.